Shu versi Universe Blazer dong. Halo guys, kembali ke Dejara dengan No Art No Ear Breakdown episode 18 dari Ultraman R. Yang pastinya episode hari ini seru banget ya. Fighting scene-nya bagus, epicnya dapet, lucunya dapet. Mau komunikasi sama Art mah gak gini juga. Dan endingnya bener-bener dibikin gak expect ya. Selain Yuma udah sampai ke Universe Blazer, di situ dia bisa ketemu sama Shu loh. Lebih tepatnya tuh varian Shu sih. Terus ada Helnara, Ergaron, yang dijamin kita makin penasaran sama episode minggu depan lah. Kira-kira selain Blazer comeback, pasukan Scarf bakalan balik juga nggak? Soalnya kalau dari preview next episode kayak gak diliatin ya. Jadi ini dia breakdown episode 18 dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene udah battle aja. Yang mana R sedang bertarung melawan Taganula yang terus dikirim melalui retakan dimensi kemarin. Battlenya gak terlalu kesulitan, cuma lebih ke arah capek ya guys. Sehingga Taganula ini berhasil dikalahkan dengan RSA Slash dan Galaxy Slicer dari Galaxy Armor. Langsung opening, dan judul untuk episode hari ini adalah proposal kerjasama R. Ya, kita dilatin habis dari battle tadi gimana, yang udah pasti Yuma bakalan capek banget ya. Tiap hari gini-gini mulu dah. Terus kembali ke kantor Skip masih bahas kejadian kemarin. Semua belum bisa tahu banyak soal multiverse sih. Bahkan dalam 10 hari ini lama-kelamaan retakan dimensinya makin gede loh. Ditambah nih Taganula muncul terus, kayaknya Helnara pengen bikin lawannya capek dulu deh. Strateginya mungkin gitu ya. Yang mana saat Yuma ngeliat retakan dimensi di sini, dia makin penasaran sama Ultraman lain juga. Kemudian Shu berencana untuk bekerja sama dengan R. Karena ngeliat kekuatan dari Galaxy Armor kayak teleportasi gitu bisa jadi kesempatan loh. Sekaligus pihak Boetai Divisi Sains sempat mendeteksi partikel Onyxium. Bahasa gampangnya tuh kayak energi Onyx yang dipakai buat Galaxy Armor ya. Mungkin kalau kita pakai partikel Onyxium buat retakan dimensi bisa kali. Untungnya JDF udah bikin alat pengumpul energinya. Cuma yang bikin Skip bingung itu cara mereka komunikasi sama R gimana ya guys. Asli, kocak juga sih. Yuppie mau pakai bahasa alien lah, Bantaicho pengen body language. Coba kalau diingat pas kejadian Noisel kemarin, ini R emang bisa ngerti bahasa manusia ya. Sehingga mereka pun akan memanggil R dengan menggunakan suara kaiju. Tugas Yuma malah disuruh tulis pesan ke R dong. Yang kalau tuh pesan dibaca bahasanya terlalu formal ya guys. Ku harap kau sehat, jadwal sibuk. Apaan sih? Saat misi ini dimulai, Yuma langsung berubah menjadi R. Anjir, semua langsung pada random gak tuh? Tenang, R udah tahu kok mau ngapain. Tiba-tiba, Bazanga pun muncul dari retakan dimensi dan akan melawan R. Ya secara battle gak terlalu ngerepotin ya. Setelah itu, R menggunakan Galaxy Armor kemudian memberikan energi Onyxium ke alat pengumpul energi GDF sehingga mereka bisa menembaki energi ini ke retakan dimensi. Untuk Bazanga sendiri sih no problem ya guys. Pakai Galaxy Armor terus berubah ke Luna Armor, dan pada akhirnya kaiju ini berhasil dikalahkan dengan R Finalize. Yang tiba-tiba dari retakan dimensi memunculkan Helnara yang langsung didorong oleh R, kemudian membuat Yuma pingsan dan terlempar ke Universe Blazer. Pas bangun ngeliat tempatnya masih di kota Hoshimoto sih. Cuma pas ngeliat ada Helnara pasti kaget lah. Juga dengan kemunculan Ergaron, saat Helnara mengeluarkan telurnya, tiba-tiba Yuma ditolong oleh seseorang yang mirip seperti Shu. Episode 18 pun habis guys. Oke, ini di scene awal aja sebenarnya udah off screen ya. Karena selama 10 hari itu ternyata Art lagi ngelawan Taganula loh. Yang gak ada habis-habisnya, soalnya dari Helnara dikirim terus dong. Apalagi dari yang gue suka sama yang cukup bikin kaget itu cara mereka nutup episode hari ini sih. Ngiranya bakalan habis pas Art masuk ke retakan dimensi, ternyata kita diliatin pertama kali Yuma sampai ke Universe Blazer ya guys. Ini di mana? Tempatnya masih di kota Hoshimoto tapi versi Blazer. Terus Yuma bisa ngeliat Ergaron juga. Apaan tuh? Dan ditutup dengan seseorang yang mirip seperti Shu. Plot twist anjir. Pas pertama kali lihat dari preview gambar, gua kira Kapten Ginto atau enggak orang-orang GGF. Rupanya Shu Universe Blazer dong. Gimana gak makin penasaran sama episode minggu depan? Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, peralatan GDF. Asli, habis dari episode 17 kemarin, sekarang Boetai itu secara peralatan kayak jauh lebih improve loh. Punya kayak alat speaker gede buat ngeluarin suara pedang Zangief biar bisa munculin tubuh fisik kaiju Helnara. Terus sampai bikin alat pengumpul energi juga. Jadi untuk kejadian kali ini emang kepake banget ya guys. Gak yang harus terlalu bergantung sama Skip kok. Apalagi pas buat energi Onyxium dari Galaxy Armor, menurut gua mah udah hebat. Coba kalau ditanya apakah tuh kedepannya bakalan disalahgunakan, kita gak tahu ya. Soalnya di episode hari ini Boetai gak ada masalah sih. Pada ikutin arahan semua tuh. Yang dua, Galaxy Slicer. Wah, rupanya di awal langsung diliatin ya. Yang mana dengan menggunakan Solid Cube sebagai cube utama di senjata R Galaxy,
Or bisa mengeluarkan korin api yang berguna untuk memotong Taganula. Mirip-mirip kayak Rainbow Korin gitulah. Jadi buat battle kedepannya nih lumayan kepake, terus tinggal nyesuaiin sama lawan aja ya. Bisa pakai kosen, bisa pakai panah, bisa pakai korin, variasinya GG sih. Yang ketiga, Bazanga comeback. Habis ngelawan Taganula dulu baru Bazanga toh. Awalnya mah gue kira Bazanga cuma muncul di Universe Blazar doang. Rupanya muncul di Universe Arc bisa juga tuh. Yang pastinya kaiju ini dikirim oleh Helnara untuk bisa mengganggu operasi kerjasama GDF, Skip, dan Arc. Kalau untuk battlenya pas dilihat gak yang terlalu gimana banget ya. Arc masih unggul, sempat adu tembakan. Pas pakai Arc Terashoot menang kok. Terus sama Galaxy Armor mah gak ada apa-apanya ya guys. Sehingga pada akhirnya Bazanga berhasil dikalahkan dengan Arc Finalize. Tinggal tunggu nih kaiju minggu depan bakalan muncul lagi ya. Dilawan Blazar sama Ergaron gak tuh? Kalau dilihat dari teaser tuh posisinya mereka harus lawan Helnara juga deh. Yang keempat, energi Onyxium. Berhubung Onyx di episode 15 kemarin udah berubah jadi Galaxy Cube, jelas Galaxy Armor bakalan punya kekuatan Onyx ya guys, yang diberi nama Onyxium. Kenapa Arc bisa sampai punya kekuatan teleportasi ruang dan waktu pun pasti karena ini juga ya. Sehingga Shu pun berencana menggulirkan energi ini untuk bisa menutup retakan dimensi. Cuma kalau ditanya rencana tadi berhasil atau enggak, kemungkinan enggak sih. Karena yang ada retakan dimensinya makin gede loh. Ujung-ujungnya Helnara muncul loh. Bisa jadi energinya diserap atau enggak dimakan Helnara deh. Tapi yang pasti dari Boitai sendiri jangan sampai disalahgunakan ya guys. Yang kelima, kemunculan Helnara. Finally nih kaiju muncul juga weh. Yang bisa dibilang lumayan nyeremin ya. Suaranya pun emang agak creepy-creepy gimana gitu sih. Kemudian pas dia mau ngeluarin telur dari badannya kayak harus dibelah loh. Yang ada kemungkinan itu core di dalamnya bakalan jadi kelemahan ya guys. Cuma harapan dari kita mas, semoga nih kaiju minggu depan jangan sampai ngecewain lah. Kalau sampai berasa kaiju mingguan doang, waduh. Padahal pembawaannya dari episode 16-17 tuh udah bagus ya. Yang keenam, Yuma terlempar ke Universe Blazar. Ya, ini bakalan jadi kunci penutup buat episode minggu depan, terutama Blazar Special. Karena kalau kita udah baca dari sinopsis kemarin, ini tradisinya emang dibikin agak beda ya guys. Collabnya bukan di universe sendiri, tapi di universe senpai-nya dong. Yang mana Yuma bisa melihat robot Ergaron dan bertemu dengan Shu versi dunia lain. Kalau dilihat dari penampilan mah udah pasti seragam GGF ya. Bahkan pas lihat teaser next episode-nya, gue yakin ini beberapa scene-nya munculin pertanyaan sih. Kayak kenapa di situ ada Monohorn? Karena kalau sampai Monohorn ada di Universe Blazar gila banget loh. Dampak karena dunia Blazar sama Arbor 1 kah? Cuma yang tetap orang banyak nanyain udah pasti Kapten Gitu sama Scout lah. Kira-kira mereka bakalan muncul nggak? Di Zaran Kai nanti aja semua pada ngumpul. Masa di series kagak? Oh, kalau untuk Skip nih mereka mau ngapain nih? Kalau sampai mereka nemu cara buat nolong Arc gak kebayang ya. Oke guys, ya just gitu aja untuk breakdown episode 18 dari Ultraman Arc. Ya, ini gue langsung mau bilang aja buat breakdown episode minggu depan mungkin bakal agak telat dikit ya. Karena habis episode 19 tayang jam 8 ada Zaran Kai sih. Karena bisa jadi nanti ada teaser atau poster movie art loh. Deker aja kemarin gitu. Meskipun ini masih bulan November, yang kadang buat movie itu kayak agak kecepetan ya. Tumben nih November udah reveal movie. Bukannya biasa baru Desember. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi teori atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye-bye!